Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu sektor yang menurut saya sangat menarik di tahun 2025 ini adalah properti. Ya, tadi kita sudah bahas sedikit tentang batu bara, saya bilang kayaknya nggak dulu lah ya, tunggu sekalian turun. Kita juga bahas Telkom, kayaknya nggak dulu. Tapi kalau misalnya properti ya, jadi nggak cuman SMRA Pak Gregorius, tapi sektor properti secara umum. Ya, tapi tentu saja bukan berarti semua saham properti ya. Kita tetap harus lihat kinerjanya dan seterusnya. Dan SMRA ini salah satu yang terbaik ya. Itu ada peluang dia bisa naik cukup signifikan nanti di tahun 2025 ini. Tinggal tunggu laporan keuangannya bagus aja. Nah, sekarang gini. SMRA dulu ya. SMRA ini, Summarecon ini kan dia perusahaan properti spesialis pengembang kawasan perumahan township istilahnya, township, kawasan township terpadu. Dulu dia pertama kali itu di Kelapa Gading, di Jakarta Utara ya. Lalu kemudian dia ekspansi ke Serpong ya, ada Summarecon Serpong, dan habis itu dia ke sana kemari tuh, ke Bekasi, ke Bandung, ke kalau nggak salah ada juga di luar Pulau Jawa, dan di Bekasi lagi, dan seterusnya. Ada banyak dia sekarang. Dan di kawasan township itu ya ada mall, ada ruko, ada perumahan, ada kampus, ada hotel, ada golf, lengkap. Jadi Anda mungkin ada juga kalau mirip kayak BSD lah atau Alam Sutra kayak gitu ya. Nah, Summarecon ini ada lagi dia bikin namanya Township Summarecon gitu. Orang tinggal di situ udah nggak usah kemana-mana lagi karena fasilitasnya lengkap. Nah, kemudian Summarecon ini adalah satu dari tidak banyak perusahaan pengembang yang dia sukses meluncurkan township-townshipnya itu nggak cuma satu, tapi banyak ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya Bumi Serpong Damai. Bumi Serpong Damai itu sendiri di Serpong itu memang gede banget ya, luas banget. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tapi ya cuma di situ doang. Di luar itu memang BSDM masih punya banyak aset-aset lain lagi, tapi nggak ada yang segede di Bumi Serpongnya itu sendiri. Beda dengan Summarecon. Dia tidak bergantung pada proyek utamanya yang di Kelapa Gading dan juga di Serpong. Tapi dia juga memperoleh panen pendapatan dari township-nya yang di Bekasi, yang di Bandung, dan yang di tempat-tempat yang lain. Ada sekitar 9 township berbeda dan semuanya menghasilkan kontribusi kinerja yang signifikan. Dan terutama karena begini Pak Gregorius ya. Kalau di township itu memang betul sih untuk kelas menengah ke atas. Biasanya ya yang beli rumah di situ gitu ya, orang-orang kaya lah istilahnya. Tapi sebenarnya ada juga unit-unit rumah yang harganya 900 juta atau bahkan 800 juta. Dan ingat, ini tuh udah tahun 2025, bukan tahun 2010 lagi. Kalau ada harga rumah di bawah 1 miliar, itu hitungannya relatif murah. Sebenarnya gitu ya. Orang tuh bisa beli. KPR bisa juga gitu loh. Apa namanya, berapa tahun gitu bisa lunas gitu. Dan di township itu gitu ya, rumah-rumah yang harganya kurang dari 1 miliar, ya meskipun tentu saja rumahnya kecil banget biasanya. Luasnya mungkin cuma 60 atau 70 meter gitu ya, luas tanahnya. Tapi itu laris. Setidaknya yang saya perhatikan di Bandung ya, Summarecon, lalu ada Agung Podomoro di Buah Batu, itu laris. Orang pada beli rumah di situ. Karena belinya lingkungan daripada rumahnya itu sendiri. Nah, itulah yang menjelaskan ya Summarecon ini. Kalau Agung Podomoro sayangnya enggak, karena dia nggak cuma bikin township, dia juga bikin kayak super block yang ada mallnya, gedung perkantoran. Nah itu baru margin keuntungannya kecil. Karena ya nggak semua orang istilahnya butuh kantor, apalagi sekarang orang bisa kerja dari rumah. Tapi kalau dia yang jual spesialis perumahan, pemukiman, rumah tapak seperti Summarecon itu masih laris banget ya, dan makanya kinerjanya bagus di tahun 2024 kemarin. Dan valuasi sahamnya sebenarnya jangankan pada harga sekarang 300 perak ya. Kemarin waktu dia di harga 500 itu juga sebenarnya udah murah. Dan memang dia sempat naik kan Pak Gregorius. Dari 500 itu dia sempat naik sampai 700, tapi sekarang dia turun lagi. Pertanyaannya kenapa dia turun? Nggak ada hubungannya dengan prospek
atau kinerja dari Summarecon atau sektor properti itu sendiri, Pak. Lawang pasarnya lagi turun. Kapan terakhir kali Pak Gregor ingat IHSG di 6.200? Ya 5 tahun yang lalu, Pak. Enggak. Sekarang ini memang semua saham turun gitu loh. Betul, ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian saham yang naik sendiri. Tadi kan kita sudah bahas ya, ada Japfa dan lain-lain. Tapi sebagian saham yang lain, mau itu kinerjanya bagus, mau itu kinerjanya jelek, itu memang lagi turun. Karena ada banyak faktor-faktor eksternal. Asing jualan terus, rupiah melemah terus, pemerintah juga aneh-aneh, bikin danantara dan seterusnya, yang bikin orang jadi nervous, ya, jadi orang panik keluar dari sini gitu kan. Itu semua faktor eksternal, tidak ada hubungannya dengan Summarecon itu sendiri, tapi itu tetap berpengaruh terhadap harga sahamnya. Nah, tapi dalam kasus Summarecon itulah baru kita bisa anggap itu sebagai opportunity. Asalkan nanti penurunan IHSG berhenti, nggak usah dia naik lagi ke 7.000, nggak usah dia naik lagi ke 7.500, stop aja IHSG nih, nggak turun lebih dalam lagi ya. Dan Summarecon kembali mencatatkan kinerja yang tumbuh di 2025 ini, dan kemungkinan memang demikian karena apa? Karena ingat, suku bunga Bank Indonesia udah mulai turun sejak bulan September 2024 kemarin. Dan harusnya di 2025 ini dengan mempertimbangkan inflasi yang juga masih rendah, BI rate itu bisa turun lebih rendah lagi. Kalau BI rate turun, suku bunga KPR turun. Suku bunga KPR turun, akan lebih banyak orang beli rumah secara kredit. Tadi saya bilang harga rumah 900 juta, murah, betul. Tapi ya sebagian besar orang tentu saja nggak bisa beli secara cash dong, harus pakai KPR kan. Nah kalau bunganya turun, nah itu baru penjualan rumah secara KPR ini bisa meningkat. Dan begini Pak Gregor, betul pada harga 500 itu valuasinya Summarecon itu murah ya. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur ya, nggak murah-murah banget juga. Barusan saya cek nih, pada harga sekarang nih 374, baru nih pada harga sekarang price to book value-nya dari SMRA ini 0,6. Dan pernya 5,9. Jadi mungkin baru di harga sekarang dia murah banget. Perbandingan Pak Gregorius, saham lain yang juga saya ada rekomendasi ya, meskipun ya dia juga sama turun juga. Gapura Prima ya. Ini kan perusahaan properti juga nih, dan harga sahamnya juga sama turun. Ya. Dari 100 sekarang udah 79. PBV-nya ya pada harga sekarang Gapura berapa coba Pak Gregor? 0,3. Jadi, mungkin kemarin waktu Pak Gregor beli di harga 480 itu, betul, nggak mahal sih Summarecon di harga segitu. Tapi, nggak semurah saham-saham properti yang lain. Tapi pada harga sekarang, baru itu, murah banget itu. Pak Gregor punya opsi untuk average down. Kalau untuk saham lain, mungkin saya akan bilang hold aja dulu, jangan buru-buru average down. Tapi kalau untuk Summarecon, boleh. Atau ya kalau mau lebih aman ya udahlah tunggu sampai nanti rilis laporan keuangannya dulu. Kalau labanya masih lanjut naik, baru kita tambah posisi lagi. Gitu ya. Kan belum tentu juga ya. Tapi kalau memang betul labanya naik ya, harusnya lawang baru aja kemarin dia naik dari 500 ke 700. Jadi dan waktu itu kan memang karena IHSG-nya naik toh. Jadi ya tinggal nunggu IHSG-nya naik, Summarecon ini juga dia bisa balik lagi ke 700 lagi. Dan kalau Anda beli di harga sekarang 370, dia naik ke 700, 100% naiknya. Lumayan kan? Gitu. Jadi hold aja ya, dan boleh siap-siap untuk average down. Cukup ya Pak Gregor?